Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Wa qila man ya'ba ya Rasulullah faqad ata'ani faqad dakhala al-jannah faman asani faqad abah. Muttafaqun alaih. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih Masjid Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah sampaikan umur kita di maghrib tadi. Alhamdulillah juga Allah sampaikan umur kita sampai isya tadi. Jadi dibiasakan setiap mendengar azan alhamdulillah sampai umur di zuhur tadi. Dengar azan asar alhamdulillah sampai umur ke asar tadi. Karena banyak orang yang masuk subuh umurnya nggak sampai zuhur. Masuk zuhur umurnya nggak sampai asar. Mampu masuk umur di salat asar, belum tentu mampu masuk umurnya sampai dengan maghrib. Maka jadikan Ramadan kita tahun ini betul-betul seakan-akan menjadi Ramadan terakhir kita, sehingga apapun yang kita lakukan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah kita, setiap ayunan tangan kita menuju tempat ini mendapat ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertekangan salam serta curahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ila nur wa kadzalika ila siratil azizil hakim insyaallah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Ramadan harus kita tanggapi dengan serius. Kedatangan Ramadan harus kita anggap penting dalam hidup kita. Karena Ramadan yang biasa-biasa saja, karena menanggapi berita datangnya Ramadan biasa-biasa saja. Orang yang menanggapi bulan Ramadan itu penting, dia akan menyikapinya dengan segala persiapannya. Bukan hanya lahirnya saja, bukan hanya mempersiapkan materinya saja, tapi bagaimana mempersiapkan spiritualnya. Kalau bapak-bapak dulu masih ngejabat, masih ngedinas, dapat surat, itu tulisannya di situ ada kata penting, kita pasti akan menyiapkan hari esok untuk undangan tersebut. Penting, udah pasti tuh kita akan mempersiapkan seluruhnya. Entah itu kita harus presentasinya, kita harus hadir ke acara itu karena acara itu ditulis dengan kata penting. Maka kalau diri kita kedatangan Ramadan biasa-biasa saja, maka ujungnya juga biasa-biasa saja tuh. Tapi kalau Ramadan kita persiapkan dalam diri kita ada kata penting, pentingnya adalah di dalamnya ada ampunan Allah, di dalamnya ada rahmat Allah,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menaiki mimbar, di tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin. Tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin, tangga ketiga Rasulullah mengucapkan amin. Turun dari mimbar ditanya, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah mendengar engkau seperti itu. Engkau mengucapkan amin 3 kali ya Rasulullah. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Ada kabar apa ini?" Rasulullah menyampaikan, "Atani Jibril." Datang Jibril ke hadapkanku tadi. Di tangga yang pertama Jibril berdoa, "Siapa celakalah, wailak, celakalah orang yang memasuki Ramadan dia tidak mendapatkan ampunannya." Allahu Akbar. Bayangkan ibu bapak, yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Dah, ini doa nggak bakal meleset ke langit tujuhnya Allah, nggak bakal meleset. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Bayangkan, malaikat Jibril berdoa, celaka, celaka orang yang memasuki Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Ramadan. Jelas sudah. Ibarat kata kalau kita punya ayam, di kandangnya kita kasih sekarung beras, tapi itu ayam masih mati. Ibarat kata kita masuk sebuah restoran, tinggal makan, all you can eat, semua bisa kita makan, tapi kita keluar restoran itu perutnya masih lapar. Rugi kita, rugi dan celaka. Itu doanya malaikat Jibril. Oleh karena itu Ramadan harus kita anggap penting, dan juga Ramadan harus kita anggap kalau kita tidak bisa menikmati rahmat dan ampunan Allah, kita menjadi orang yang rugi. Rugi pokoknya. Kalau nggak ikut Ramadan rugi, kalau nggak ikut puasa rugi, kalau nggak ikut tarawihnya rugi. Sama besok ada pengumuman dari Pak RT misalkan, ibu-ibu besok jam 8 pagi ada minyak goreng gratis. Wah, udah. Besok kalau nggak datang rugi. Nah, begitu tuh. Itu misalkan, Bu. Ya, Pak RT-nya dengar kali. Misalkan. Jadi kalau kita nggak datang Ramadan rugi sudah. Kalau kita nggak puasa, kita nggak sahur, kita nggak mengamalkan seluruh amalan-amalan kebaikan Ramadan, rugi, rugi, rugi. Maka harus ditanamkan itu. Nggak sunnah, nggak sholat sunnah rugi, nggak tilawah rugi, nggak sedekah Ramadan rugi, nggak berbagi rugi, pokoknya rugi. Bagaimana ceritanya Ramadan ini kalau kita tidak ikuti seluruh aktivitas ubudiyahnya rugi. Itu yang menyebabkan Ramadan selalu ada di hati kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemuliaan Ramadan itu karena ibadah puasanya. Karena ibadah puasa adalah ibadah tauhid. Ibadah puasa itu nggak macem-macem. Kelihatannya receh, cuman menahan lapar dan haus. Hakikatnya ibadah puasa yang tadi siang kita lakukan adalah hakikatnya bernuansa ibadah tauhid. Ibadah tauhid maksudnya adalah diri kita dan Allah yang tahu. Kita sedekah masih bisa dilihat oleh orang lain. Kita berangkat umroh, berangkat haji, bisa selfie di depan Ka'bah. Satu dunia, satu Indonesia tahu kita berangkat haji dan umroh. Kita baca Al-Quran juga sama, kita sholat juga sama, masih bisa dilihat sama orang lain. Ibadah-ibadah yang lainnya masih bisa dilihat oleh orang lain, masih bisa karena orang lain, bukan karena Allah. Tetapi ibadah puasa hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Sahurnya bisa jadi bareng bersama keluarga, sahurnya bisa depan istri, depan anak-anak kita. Tapi tadi siang kita kelayapan, keluyuran, kita nggak tahu kita batalnya di mana. Sampai rumah masih puasa apa? Masih. Hanya diri kita dan Allah yang tahu. Oleh karena itu,
kualitas orang-orang yang setelah melakukan ibadah puasa imannya makin tambah. Yang pertama tadi, Ramadan harus kita anggap penting, rugi kalau nggak masuk Ramadan. Yang kedua, ibadah puasa, ibadah tauhid. Yang terakhir, kemuliaan bulan suci Ramadan, yaitu dengan kekhasannya Ramadan. Saya tanya sekarang, apa ciri khasnya Ramadan? Bu, masih ada Bu? Apa ciri khasnya Ramadan Bu? Ini masih hidup apa enggak? Pak, ciri khasnya Ramadan apa Pak? Ciri khasnya Ramadan apa? Apa? Kolak. Ciri khasnya Ramadan? Tarawih. Kalau ciri khasnya kota Palembang apa? Nah, enak tuh ngucapinnya. Ciri khasnya kota Garut? Dodol. Nah, enak tuh ngucapinnya. Sekarang saya tanya, apa ciri khasnya Ramadan? Tarawih. Apa lagi? Puasa. Apa lagi? Tuh ya jawabannya tuh. Jadi kita ke kota Palembang belum sah kalau kita belum nyicipin tuh Palembangnya tuh, kotanya tuh dengan pempeknya. Kalau kita ke Garut belum sah tuh kalau kita belum beli dodolnya. Sama tuh. Kalau kita Ramadan belum sah kita masuk Ramadan kalau belum nyicipin kekhasannya Ramadan. Apa ciri khasnya Ramadan? Nuzulul Quran. Ciri khasnya Ramadan itu Al-Quran. Wajar kadang-kadang meleset Ramadannya karena apa? Khasnya Ramadan kita nggak tahu. Khasnya Ramadan adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran diturunkan di bulan Safar, bisa jadi puasanya di bulan Safar. Menghormati, memuliakan Al-Quran, maka Allah wajibkan puasanya di bulan Ramadan. Ya, habis tarawih selembar, habis subuh selembar, terus minimal pokoknya Ramadan jangan sampai nggak pakai Al-Quran, harus pakai Al-Quran. Mau selembar, mau satu ayat, dua ayat, tetap harus ada Al-Qurannya. Pulang dari kota Palembang terserah borong yang lain, tetap kapal selamnya harus ngikut. Tuh. Kalau kita buka puasa, setiap keluarga itu pasti ada kekhasannya. Minimal apa? Ada kurmanya di situ. Sama Ramadan harus ada Al-Qur'annya. Harus ada. Karena itulah kemuliaan Ramadan dengan kemuliaannya Al-Quran. Semoga Allah berikan kita sehat walafiat sampai nanti akhir Ramadan. Allah jaga sehat kita semuanya. Allah berkahi rizki kita. Allah mudahkan, lancarkan semua urusan kita. Kita berdoa juga untuk keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Ala hadhihi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Taqabbal ya karim, taqabbal ya rahim. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhuman waj'al tafarraqan min ba'dina tafarraqan ma'suman. Allahumma bisiril Fatihah wa bihaqqil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum subhanakallah wa tahiyyatu fiha assalam wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamu alaikum.